Oke, kita lanjutkan ke materi terakhir yaitu tentang polimer ya. Polimer adalah jadi kita harus tahu pengertiannya dulu ya. Jadi polimer itu apa? Jadi polimer adalah oke, makromolekul, ingetin ya, makromolekul atau molekul besar yang terbentuk ya, yang terbentuk dari beberapa monomer ya, dari beberapa monomer. Apa yang disebut dengan monomer kita juga harus tahu. Jadi kita artikan monomer itu ya. Monomer adalah molekul sederhana, molekul sederhana, sederhana yang menjadi penyusun polimer ya, yang menjadi penyusun polimer. Jadi penyusun penyusun polimer. Oke. Eh, banyak contoh tentang polimer ya. Jadi ini contoh polimer itu apa? Jadi contoh polimer salah satunya adalah paralon ya, paralon. Ini biasa disebut dengan PVC, polivinyl klorida, lalu ada plastik ya. Plastik juga itu termasuk polimer ya. Di sini biasa disebut dengan polistirena ya, stirena. Oke, nah itu untuk plastik. Nah, tapi kita harus tahu juga pembagian atau penggolongan polimer ini ya. Jadi nanti berdasarkan apanya kalian harus ketahui juga. Yang pertama yang akan saya jelaskan itu berdasarkan penyusunnya ya. Berdasarkan apa? Berdasarkan penyusunnya, penyusunnya polimer dibagi dua ya. Berdasarkan penyusunnya polimer, oke, polimer dibagi dua ya. Diingetin. Yang pertama itu ada yang disebut dengan homopolimer ya. Ini ada homopolimer. Homopolimer itu yang seperti apa? Jadi yang namanya homo berarti sama ya. Jadi homopolimer adalah polimer yang terbentuk ya, yang terbentuk dari monomer yang sama. Monomer yang sama atau sejenis ya. Jadi cuman satu jenis saja, satu jenis monomer. Contohnya apa? Jadi kalau misalkan kerangkanya, misalkan kita bawa ke contoh kerangka dulu. Untuk polimer homopolimer misalkan kayak gini, kalau monomernya A berarti harus A semua ya, tidak boleh ada B atau C-nya. Jadi A semuanya saling berikatan. Paham sampai sini? Ya, kayak gini misalkan nih potongannya. Nah, ini misalkan membentuk suatu polimer N kali misalkan ya. Ini adalah homopolimer. Nah, contoh nyatanya ya, contoh di alamnya itu yang ada yang homopolimer itu salah satunya adalah tadi PVC. Kemudian polistirena juga masuk ya. Jadi ini homopolimer gitu ya. Oke.
Kemudian yang kedua itu ada apa? Lawan dari homopolimer, berarti yang kedua ada yang disebut dengan bukan hetero, tapi kopolimer di sini namanya ya, kopolimer. Kopolimer berarti ini kebalikan dari homopolimer, berarti adalah polimer yang terbentuk dari apa? Yang terbentuk dari monomer-monomer yang berbeda ya. Monomer yang berbeda. Atau dua atau lebih ya, dua atau lebih jenis monomernya. Nah, kalau kita gambarkan dalam bentuk tipenya, berarti untuk kopolimer itu ini misalkan A, monomernya A sama B, kemudian A lagi, kemudian B lagi, kemudian bahkan ada C misalkan. Atau mungkin A lagi, B lagi, dan seterusnya. Paham ya? Jadi nanti ini kita potong misalkan sampai sini, ini membentuk sebuah polimer. Kita tandai dengan N kali saja. Nah, yang termasuk polimer, kopolimer, contoh di alamnya itu apa? Contohnya itu adalah tetoron gitu ya. Tetoron karena ini terbentuk dari dua atau lebih dari monomer yang berbeda. Kemudian ada juga protein ya. Protein juga termasuk protein banyak yang termasuk ke kopolimer ya, karena protein penyusunnya adalah asam amino, di mana asam-asam amino itu terdapat 21 jenis asam amino ya yang bisa berikatan hidrogen di dalamnya. Oke, itu untuk berdasarkan penyusunnya. Lalu yang kedua, polimer berdasarkan apa nih? Jadi diingetin berdasarkan suhunya, berdasarkan temperatur atau suhu ya. Polimer dibagi berapa? Dibagi dua juga. Polimer dibagi dua ya. Dibagi dua, yaitu apa saja? Yang pertama ada termoplastik ya, termoplastik atau termoplas. Nah, polimer termoplas itu yang seperti apa? Ini berarti polimer, ini adalah polimer yang tidak tahan terhadap apa? Terhadap pemanasan, proses pemanasan. Jadi ketika dipanaskan dia tidak tahan, dia akan berubah bentuk ya. Itu kita sebut dengan termoplas. Berarti tidak tahan terhadap proses pemanasan. Nah, contohnya apa? Atau boleh juga diartikan ini adalah polimer yang dapat didaur ulang. Polimer yang dapat diapain? Dapat didaur ulang. Ya, berarti ini mah bisa didaur ulang gitu ya, bisa dibentuk kembali. Coba bayangin kira-kira apa? Jadi contohnya itu adalah apa? Ember pecah tuh. Ember pecah. Kemudian gayung pecah atau perabot rumah tangga ya. Oke, perabot rumah tangga. Itu kebanyakan adalah termoplastik, misalkan ember. Kalau sudah rusak tuh bisa nanti ditarik sama tukang rongsok ya, karena bisa dibuat kembali nanti ya, kayak gitu. Kemudian yang kedua itu ada thermosetting ya, thermosetting.
Nah, kalau termosetting berarti set berarti sudah di-set ya. Jadi kalau polimer termosetting adalah polimer polimer yang tahan, oke, yang tahan terhadap apa? Yang tahan terhadap proses pemanasan ya, proses pemanasan. Jadi ketika dipanaskan, dia akan tetap ya tidak berubah wujud atau biasa kita artikan tidak dapat didaur ulang ya, tidak dapat didaur ulang ya, tidak dapat didaur ulang. Sebenarnya mungkin bisa, tapi apa namanya itu dia membutuhkan treatment yang sangat-sangat khusus ya untuk untuk apa, untuk, mengubah wujud awalnya, ya sehingga bisa dibentuk kembali itu sangat-sangat sulit, ya. Nah, contohnya apa? Jadi contohnya untuk thermosetting kalian kenal dengan stop kontak, ya, listrik itu stop kontak ya, atau saklar ya, stop kontak, nama lainnya adalah saklar, mhm. Nah, itu salah satu dari contoh, polimer thermosetting. Bayangin kalau dia terbentuk dari plastik, listrik kan panas gitu ya. Jadi kalau misalkan panas dia akan meleleh, tapi ini kan tidak pernah meleleh, berarti dia termasuk thermosetting. Oke, kemudian ada juga yang disebut dengan bakelit. Ya, mirip dengan kayak, wastafel atau mungkin toilet ya, yang selama ini biasa kita gunakan, toilet yang dudukan, toilet yang jongkok juga sama, itu termasuk ke dalam, thermosetting. Oke ya, itu untuk, berdasarkan apa, berdasarkan suhunya. Lalu yang ketiga, yang C, berdasarkan apanya sekarang? Kita masuk ke berdasarkan asalnya ya, asalnya. Berdasarkan asalnya, polimer dibagi berapa? Polimer dibagi dua juga. Rata-rata semuanya dibagi dua, dibagi dua. Yang pertama, ada yang disebut dengan apa? Ada yang disebut dengan polimer apa coba tebak? Polimer alami ya. Oke, polimer alami itu yang seperti apa? Adalah polimer, polimer yang terbentuk ya, yang terbentuk secara apa? Secara alami ya. Berarti kalau secara alami di sini bukan manusia yang membuat, tapi Tuhan atau Allah lah yang menciptakannya tanpa kita harus membuatnya. Ya, itu yang disebut dengan polimer alam. Ya, contoh dari polimer alam ini apa? Jadi contohnya kalian ingetin untuk polimer alam itu ada karet alam. Kalian tahu karet? Yang disadap dari pohon karet ya, berarti ya itu kita sebut dengan karet alam, berarti itu yang menciptakan adalah sang pencipta ya. Karet alam itu penyusunnya adalah polyisoprena ya. Oke. Kemudian siapa yang menciptakan protein? Itu ya Tuhan juga ya. Berarti contoh yang kedua adalah protein. Lalu apalagi? Ada juga karbohidrat dan lain sebagainya. Oke, ya, ingetin karbohidrat, protein, ya itu termasuk ke polimer. Lemak itu tidak termasuk polimer ya, karena lemak itu hanya terbentuk dari dua senyawa saja, yaitu asam lemak dan gliserol. Oke, ya diingetin. Kemudian berikutnya yang kedua itu ada polimer sintetik ya. Yang kedua ada yang disebut dengan polimer sintetik. Sintetik. Apa itu polimer sintetik? Polimer sintetik adalah polimer yang dapat dibuat ya, dapat dibuat oleh pabrik
ya, pabrik. Sehingga disebut dengan pabrikasi polimer pabrikan, ya. Jadi semacam apa? Berarti ini mah manusia yang membuat, ya. Contoh, ya. Contoh tuh, apa yang putih-putih biasa digunakan untuk mengalirkan air dari tempat satu ke tempat lainnya disebut apa? Paralon, ya. Ini paralon itu sintetik, ya. Paralon atau peralon, ya, ini PPC, polivinil klorida. Lalu apalagi yang disintetik itu misalkan ada tetoron, ya. Tetoron itu salah satu jenis apa? Tekstil, ya. Benang tetoron. Kemudian ada juga dakron, ya. Oke, dakron dan seterusnya, ya. Itu disebut dengan polimer sintetik. Paham? Oke, ya, diingetin terus. Kita lanjut ke berdasarkan jenis reaksi polimer dibagi dua, ya. Yang pertama itu ada polimer apa? Yang pertama ada polimer adisi, ya. Polimer adisi. Nah, polimer adisi itu yang seperti apa? Jadi polimer adisi adalah polimer yang terbentuk, ya, yang terbentuk secara adisi, ya. Kalau adisi berarti syarat monomernya harus punya ikatan apa? Jadi kalau di sini berarti monomer, monomer, monomer. Oke, monomer memiliki ikatan rangkap 2, ya. Monomer memiliki oke, ya. Memiliki ikatan apa? Ikatan rangkap 2, ya, ikatan rangkap 2. Rangkap 2 atau biasa disebut dengan double bonding. Harus ada ikatan rangkap 2-nya kalau adisi, ya. Ingatin contohnya apa? Jadi contohnya adalah nah, contohnya adalah yang biasa kenal dengan polietena misalkan, ya. Polietena. Jadi kalau ada poli berarti itu polimer, etena berarti ini sebagai penyusunnya, monomernya. Jadi polietena, ya. Jadi polietena berarti etena. Etena itu berarti harus ada etena, berarti C double bonding, H-nya sini 2, sini H-nya 2 juga. Ini berarti sebagai monomernya. Nah, nanti untuk reaksinya seperti apa? Boleh kalian lihat nih. Untuk polietena berarti penyusunnya itu etena. Berarti kalau kita buat reaksi CH2, ya, lalu double bonding CH2 ditambah dengan CH2 double bonding CH2 lagi. Ya, misalkan seperti ini. Nanti dia akan membentuk apa? Kita tulis kayak gini saja. Berarti ini syarat mereaksikan berarti ini harus putus, ya. Boleh yang ini dulu, ini putus. Berarti ini tertarik ke sini boleh, ke kiri boleh, ya, karena ini sama saja. Berarti ini min, ini plus. Kita buat konsisten saja. Berarti ini ke sini, ini min, ini plus, ya, biar gampang. Nah, nanti yang min akan menyerang yang plus. Berarti yang ini akan bergabung dengan si C ini. C yang bermuatan positif itu disebut dengan karbokation. Kalau C bermuatan negatif namanya karbanion, ya. Ini bergabung berarti sehingga masih bermuatan, berarti nanti di sini masih ada ikatan lagi dengan yang lain masih bisa, ya. Jadi kita potong kayak gini saja. Berarti ini produknya CH2 CH gitu, ya, CH2. Lalu yang ini itu bergabung dengan ini kita tandain dengan warna biru muda.
Ini nanti dia bergabung jadi apa? Jadi C dengan ini berarti ya. CH berapa? CH2. CH2 ini nanti akan berlanjut ya. Akan berlanjut, kita tulis N kali saja. Nah, ini sebuah polimernya yang disebut dengan polietenat. Ini itu monomernya yaitu etena. Ini pun etena sama. Paham sampai sini? Bisa ya. Jadi ini salah satu contoh untuk proses pembuatan secara adisi reaksinya ya. Itu untuk adisi. Lalu yang kedua itu ada polimer secara kondensasi ya. Polimer secara apa? Secara kondensasi. Kondensasi ya, diingetin. Ini untuk polimer secara kondensasi. Apa itu polimer secara kondensasi? Berarti polimer yang terbentuk ya, yang terbentuk dari monomer yang memiliki apa? Yang memiliki gugus fungsi ya, yang memiliki gugus fungsi. Oke, ingetin ya. Polimer-polimer yang terbentuk dari monomer-monomer yang memiliki gugus fungsi. Contohnya apa? Ya, contohnya itu adalah protein. Ya, misalkan kayak gini. Contohnya protein, ini penyusunnya monomernya adalah asam-asam amino ya. Monomernya itu adalah jenisnya asam amino. Oke. Misalkan asam amino itu strukturnya pasti punya seperti ini, semuanya sama, dari 20 jenis asam amino semuanya sama ya. Misalkan kayak gini. Sini adalah N, H2, di sini adalah H, di sini adalah R. Satu ya. Jadi yang membedakan asam amino satu dengan asam amino lainnya adalah pada bagian R-nya saja. Semua asam amino punya gugus ini, dan ada ini ya. Oke. Ditambahkan misalkan dengan asam amino yang lainnya, misalkan kita ambil yang berbeda saja. Ini R2, di sini C, di sini H, di sini N juga sama. N-nya saya buat kayak gini, NH2-nya ya. Ini NH di sini, oke. Kemudian di sini ada C double bonding, di sini OH juga. Ini produknya apa? Nah, jadi ini kan si senyawa ini punya gugus fungsi, ada gugus karboksilat, ada gugus amina ya, yang pernah saya jelaskan di tata nama senyawa itu ya, berarti itu semuanya gugus fungsi. Jadi kalau ada itu semua berarti pastikan dia adalah kondensasi reaksinya. Nah, cara untuk mekanisme reaksinya, jadi nanti ini kepala, ekor. Jadi ikatan yang terjadi adalah kepala ke bagian ekor, ekor ke bagian kepala. Jadi kalau misalkan ini kita anggap ada orang tuh yang lagi berenang di rute yang sama, berarti orang pertama akan meluncur duluan dengan kepala ke depan, kaki ke belakang. Lalu orang kedua menyusul di jalur yang sama, berarti kakinya orang pertama ini bisa dipegang sama kepala, bagian kepala atau tangan dari orang kedua. Begitu juga kaki dari orang kedua akan dipegang sama kepala bagian orang ketiga dan seterusnya. Nah, nanti caranya itu berarti ini harus putus di bagian N yang reaktifnya ya, sama di bagian ini. Berarti N itu negatif ya, karena keelektronegatifannya lebih besar, ini positif. Lalu H ini akan mencari kestabilan, dia akan nempel di mana? Di sini, H-nya akan nempel ke sini, sehingga di sini ada OH2 ya. Jadi H ini akan nempel di sini, urutannya seperti itu ya. Jadi OH
H-nya akan nempel di sini sehingga ada OH2. Tidak stabil berarti ini harus putus. Nah, nanti pemutusannya C sama O yang lebih elektronegatif siapa? Ini aja, ini positif. Berarti O sama H dia akan bergabung ya. Kita tandain seperti itu saja biar lebih gampang. Si ini bergabung dengan ini. Kemudian si N akan menyerang yang mana? Si N akan menyerang karbon yang bermuatan positif. Paham nggak sampai sini? Ya, si N ini akan menyerang ini putus berarti nanti kita dapatkan hasil reaksi R1 lalu C, di sini ada H, di sini ada NH2, kemudian di sini ada C, di sini ada ini, kemudian nah ini C ini berikatan sama N. Saya tulis ke bawah saja N-nya biar terlihat ya. Ini NH, lalu ke sini lagi ke C ya, sini C, lalu di sini ada H, di sini ada R2, kemudian ke sini C double bonding, di sini OH. Paham sampai sini? Begitu ya. Jadi ini yang kita sebut dengan polimer. Jadi yang ini namanya polimer protein. Polimer protein, yang ini namanya asam amino ya, asam amino. Paham sampai sini? Bisa ya, ini pun sama asam amino. Nah, kalau untuk apa namanya itu polimer kondensasi ya. Untuk polimer kondensasi dengan penyusun monomernya sama, itu bisa kita gunakan rumus ini ya. Jadi untuk menghitungnya rumus ini bisa digunakan untuk apa? Rumus penentuan jumlah monomer ya, homopolimer ya, untuk homopolimer secara kondensasi ya. Kondensasi itu bisa digunakan rumus ini. Misalkan rumusnya itu sebentar ya. Nah, rumus yang kita gunakan adalah sebentar ya. Adalah rumusnya X ya kali MR monomer X kali MR monomer sama dengan MR polimernya ditambah X min 1 H2O ya. Nah, ini rumusnya. Diingetin ya. Nah, di mana X itu sendiri apa? X adalah jumlah monomer penyusunnya ya. Jadi X adalah di sini X itu sama dengan jumlah monomer. Kenapa di sini X-1? Karena selalu melepaskan air. Ketika dua monomer bergabung, dia akan melepaskan air ya. Misalkan kayak gini. Sebanyak ya, misalkan contohnya sebanyak 100 jenis. Jenis glukosa, misalkan ya, glukosa membentuk sebuah polimer berukuran besar ya. Polimer berukuran apa? Berukuran besar. Misalkan ya, sebanyak 100 jenis glukosa membentuk sebuah polimer berukuran besar dengan AR nih, dengan ARC sama dengan 12, H sama dengan 1, dan O-nya sama dengan 16. Pertanyaannya, tentukan massa molekul relatif ya. Massa molekul relatif
dari polimer tersebut ya, dari polimer tersebut. Nah, ini berarti kita punya 100 jenis glukosa, membentuk sebuah polimer berukuran besar dengan AR-AR-nya sudah ada. Tentukan massa molekul relatif dari polimer tersebut. Berarti yang dicari adalah ini dong. Ya udah tinggal dimasukkan ya. Jadi coba kita jawab. Yuk kita jawab. Jadi jawabnya seperti apa? Berarti rumusnya aja masuk. X kali apa tadi? Kali MR monomer. Oke, monomer sama dengan apa? MR polimer ya. MR polimer ditambah X min 1H2O. Oke. Nah, berarti coba kita hitungkan X-nya ada berapa tadi? Ada 100 ya. Berarti di sini 100 kali berapa MR monomernya? MR dari C6H12O6 ya, glukosa. Ini MR polimernya. Polimer ditambah X-nya berapa tadi? 100 dikurangi 1 kali 18. Ya, 2O 18. Oke, berarti ini berapa? 100 kali berapa? 180 sama dengan ini MR polimer. Oke, MR polimer ditambah berapa? Ini 99 kali 18. Ya, diingetin berarti ini 18.000. Oke, 18.000 ya. Sama dengan MR polimer ditambah berapa? 99 kali 18 berapa? 99 kali 18 kita coba hitung. 99 dikalikan berapa? Dikali 18 ya. Sama dengan 1782 ya. Di sini berarti 1782. Lalu ini pindah ruas ke sini berarti kita dapatkan bahwa MR polimernya sama dengan berapa? 18.000 gitu ya, dikurangi 1782. Paham? Dikurangi 18.000. Oke, jadi berapa nilainya? 16.218 ya. Sama dengan 16.218. Ini MR-nya. Paham sampai sini? 16.218 ya. Seperti itu. Oke. Jadi dipahami terus ya. Untuk polimer sudah selesai materinya, diingetin sampai sini. Oke, terima kasih semuanya. Tolong dicatat ya. Nanti kalau ada tugas-tugas, saya lampirkan mungkin di RB-nya ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.